Ini di puncak Kayu Duo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lanjut. Oh, di Duku banjir sana. Duku Tarusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana di Waduh, ketemu lagi di channel Kampung Gitu. Ini sana kita berada di Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Selatan Provinsi Sumatera Barat. Jadi bagi sana yang datang dari arah Painan itu ke arah Painan sana. Nah, ini ke arah Pasar Barunya. Di pertigaan ini yang akan menuju ke Jalan Baru Morealan Panjang. Yang di sebelah sana itu adalah Hotel Gizela. Yang ini ke arah Tanjung Durian. Jadi sana bisa ngambil ke kanan ini sana lurus, nanti ketemu dengan gerbang ke Tanjung Durian, dan lurus ke arah Morowali melewati Jembatan Akar. Nah, atau kalau ke sini nanti ke arah pasar sana. Nah, jadi ini bisa jalan yang ke kanan ini langsung ke lurus di perempatan itu langsung lurus juga, kemudian belok kanan nanti ke jalan menuju ke Jembatan Akar. Jadi lewat sini atau kita lewat sini juga bisa sana nih. Ke Hotel Gizela ini sana. Ini jalan lintas dari Painan menuju Padang. Nah, kalau yang ini ke kanan ini ke pasar Baru sana ya. Nah, kalau di sana datangnya dari arah Padang, itu depan kita itu ada dari arah Padang, sementara ke belakang ini ke arah Painan. Ini depan Dinas Kesehatan Puskesmas Baru dan Koramil 06 Bayang sana. Dari ujung sana, dari sebelah kiri kita itu nanti akan belok. Kalau kita dari Padang itu belok kiri di Simpang 3 ini sana. Sementara kalau dari arah Painan itu belok kanan menuju ke Jalan Baru Morealan Panjang. Kita akan menempuh jarak sekitar 23 km sampai di Nagari Morowali. Kalau dari Painan ini berjarak sekitar 11 km sana. Sementara kalau dari Kota Padang ini berjarak sekitar 65 km. Dan jarak menuju Morowali itu sekitar 23 km sana. Nah, ini pertigaan juga. Di sini ini rumah makan Simpang sana yang ada ke Lawu atau sana. Nih, kita lurus menuju ke gerbang di depan kita ini. Nah, kalau datang dari Painan ini sana di depan kita ini belok kanan melewati gerbang ini sana. Ini gerbang selamat datang di Nagari Tanjung Durian. Kalau yang sebelah kiri ini di arah api-api. Nah, dari sini ini ke arah api-api, dan di gerbang ini kita lurus menuju ke Jembatan Akar. Jembatan Akar dari sini berjarak sekitar 17 km sana. Nah, dan yang sebelum Jembatan Akar juga ada sebuah objek wisata yang berada di Kota Baru. Ini masih di Kecamatan Bayang, sekitar lebih kurang 13 km dari sini. Nanti belok kanan sana ke Simpang air terjun Bayang Sandinya. Tetap lanjut tuh Asam Kupang lurus, objek wisata Jembatan Akar lurus, kemudian objek wisata Bayang Sani juga lurus sana. Di depan kita ini ke kiri ini adalah ke Nagari Kupang dan Kamboja. Nah, yang di depan kita ini ke kanan ini ke objek wisata Bayang Sani ya, nih ke kanan di sananya. Kita lurus ikuti jalan utama ini sana sampai ke daerah Morowali. Nah, kalau yang ke kanan ini sana ini ke arah air terjun Bayang Sani objek wisatanya. Sekitar 1 kilo ke dalam itu objek wisata Bayang Sani. Ini kalau dari Pasar Baru berjarak sekitar lebih kurang 13 km sana. Sementara kalau dari arah Morowali ini berjarak sekitar 10 km lebih kurang. Kita lanjut di jalan utama ini menuju ke arah Jembatan Akar. Nah, ini Jembatan Basi Kota Baru. Bagi sana yang mau makan bisa juga di sini sana ya. Ada sampah kampung di JBS. Nah, kita sampai di Ampera JBS. Nah, di sana.
Ada aneka masakan kampung juga di sini sana. Nah, dari rumah makan JBS kita lanjutkan perjalanan sana ke arah Asam Kumbang. Ini kita masih di Kota Baru menuju ke Asam Kumbang. Ini kayaknya di arah Asam Kumbang di Bayang Utara kayaknya udah mulai hujan. Jadi sini masih aman. Hari ini hari Minggu tanggal 23 November 2025. Nah, kita sampai di perbatasan. Di perbatasan Kecamatan Bayang dengan Kecamatan Bayang Utara. Ini dari Pasar Baru jarak sekitar 13 km sana. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah Asam Kumbang dan menuju ke Jembatan Akar, langsung ke Kotoranah dan sampai di Morowai. Ini kantor camat Kecamatan Bayang Utara sana. Nah, ini Pasar Asam Kumbang. Pasarnya ini setiap hari Sabtu. Sebelah kiri kita ini ya. Akhirnya kita sampai di Nagari Morowai, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pagi ini sekitar jam 9, agak gerimis sana. Tapi insya Allah perjalanan ke puncak, ke Kademang Bujuna, ke puncak Binuang insya Allah aman sana, karena jalannya udah full aspal. Selamat datang di Nagari Morowai. Ini jembatannya sana. Nah, ini pertasok bagian sana yang akan nanjak, pastikan dulu BBM-nya cukup. Kalau nggak bisa ngisi pertamak dulu di sini sana. Nah, kita mungkin rehat sejenak di sini sambil mendinginkan mesin sebelum lanjut perjalanan. Setelah rehat sejenak di Pertasok Morowai, kita lanjutkan perjalanan sana. Nah, ini di pertigaan ini kita belok kiri ke arah Jalan Baru. Nih, kita belok kiri ke arah Jalan Baru Morowai Jalan Panjang atau Jalan Bayang Alpa. Oke. Nah, ini kita melintas di PLTMH Bayang Nyalo. Nah, ini agak gerimis sana, jadi insyaallah aman. Yang di sini harap hati-hati karena ini jalannya agak licin nih. Ada galian pipa di depan kita ini. Nah, ini melintas ini sana. Yang ini harap ekstra hati-hati karena biasanya banyak runtuhan sini kenanya. Oh. Awas bahaya longsor. Ini jembatan Bayang Nyalo. Nah, sampai di jembatan Buatong Pasirah. Nah, ini Pak Haji kita tadi sana ya. Nah, sebaiknya bagi resanak yang datang kemari rehat dulu sejenak sebelum melanjutkan perjalanan, karena biasanya dari Pasar Baru sampai ke sini sepanjang 25 km itu akan bikin kendaraan panas sana, karena banyak juga tanjakan tadi yang kita lewati. Sebaiknya rehat sejenak di sini. Oh, banjir. Banjir. Oh, di Duku banjir sana. Duku Tarusan banjir, jadi bisa lewat sini ke arah Lahan Panjang. Nah, jadi ini bisa jadi jalan alternatif bagi yang arah ke Solo, karena di arah Duku sana Tarusan hari ini banjir. Jadi ini kayaknya mereka ngambil jalan alternatif sini. Nah, nanjak ke puncak ini lumayan panjang juga di sana. Ini sekitar 2,5 km. Nah, di depan tuh ada Daihatsu akan turun juga di sana. Nah, kalau yang kayak satu ini memang tangkap di sana. Juaranya dulu dari jalan tanah aja dulu beliau udah sini, dan beliau termasuk salah satu yang ikut dulu rombongan jalan pertama di sini sana. Tahun 2005 bersama Abri Masuk Desa. Karena jalan ini dirintis waktu itu tahun 2005. Dan beliau salah satu wartawan yang ikut juga dalam tim lewat di sini waktu itu sana. Ini M. Joni, beliau wartawan haluan. Oh, ada longsor sini-sini lah.
saluran airnya. Tapi alhamdulillah ada mesin yang standby untuk bersihkan di sini. Dan ini juga ada, di sini juga ada yang longsor di kanan dan di kiri. Ini melintas di rest area 1 yang depan kita ini. Di bagian sini kayaknya ada yang longsor juga nih, kayak sana nih. Tapi alhamdulillah ada petugas yang standby di sini sana, insya Allah di aman. Ini kembali mengingatkan kita ke masa dimana dulu kita lewat di sini jalannya jelek sekali sana. Kita berhenti sejenak dulu di Kadenupi. Hati-hati sana, hati-hati. Yo, hati-hati. Ini L300 padi Salibu. Ini biasanya bawa sayuran nih biasanya sana. Hati-hati sana, hati-hati. Ini kan manja nih ya. Sampai. Yuk. Dari Kadenupi kita lanjut ke perjalanan sana. Jadi di bawah tuh di rest area, di tanjakan rest area 2 ada timbunan sedikit mungkin kayaknya dari longsor dari puncak di sana. Ini masih gerimis tapi alhamdulillah masih bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah ini depan kita nih ada juga yang nih. Ini ada nih mobil yang turun aman. Sana. Lanjutkan. Ini kayaknya di bagian sini yang mungkin ada longsornya juga sana deh. Jadi yang di sini harap hati-hati. Oh ya ya. Ini di puncak Kayu Duo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak longsor senangnya. Nah ini kita lagi rehat di Kadai Sultan Mudo sana nih, di puncak Kayu Duo. Bagian ini ada longsor yang menutupi badan jalan, tapi masih bisa dilewati dengan kendaraan 2 maupun roda 4, tapi harus hati-hati. Ini lagi rehatnya. Nah ini Kijang udah bisa lewat tadi, Kijang Krista dan Grand Max sudah bisa lewat di sini sana. Nah ini kondisi di puncak Kayu Duo sana. Nah di bagian depan kita nih yang longsor menimbun badan jalan sebagian. Ini memang ini agak labil yang bagian sini sana, tapi masih bisa dilewati dengan kendaraan
Tuh ada Grand Max, kemudian Kijang Krista, dan tadi ada Avanza yang lewat. Namun harus hati-hati juga. Mudah-mudahan ini cepat dibersihkan dan mudah-mudahan hujannya reda, jadi bisa dibersihkan segera sana. Hati-hati, ini ada pelintas yang lewat nih. Ya, jadi sana. Hati-hati. Nah, ini memang kalau yang tak terbiasa lewat jalan tanah di sini memang agak berkendala sana. Tapi bagi kami yang udah terbiasa lewat jalan sini, insya Allah aman. Hati-hati sana, hati-hati. Bagi penumpang yang mungkin agak ragu, sebaiknya turun ketika melintas sini.